Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Saya melayani di Lembaga Pembinaan dan Pengajaran Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah di Yogyakarta. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya hidup menurut kehendak-Mu. Ajarlah kami agar hari-hari kehidupan yang kami lalui dipenuhi dengan syukur, dan dengan ucapan syukur kami dimampukan melihat kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan, dan berkat-berkat Allah dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 10 penderita penyakit kusta. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudari pernah membaca sebuah tulisan atau ungkapan yang banyak dituliskan, entah itu di meme, di WhatsApp, atau di berbagai tempat yang berbunyi begini, "Jangan menggigit tangan orang yang memberi makan kepadamu." Saya ulangi lagi, jangan menggigit tangan orang yang memberi makan kepadamu. Menurut saudari, apa arti ungkapan itu? Menggigit tangan orang yang memberi makan merupakan sebuah tindakan yang tidak baik, tindakan tercela. Mengapa demikian? Karena menggigit tangan orang yang memberi makan itu sebagai sebuah tindakan tidak adanya ucapan syukur, terima kasih kepada orang yang telah membesarkan, yang berjasa, yang telah memberikan banyak makna terbaik buat kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari, praktik menggigit tangan orang yang memberi makan kerap terjadi. Orang tidak mudah untuk berterima kasih. Banyak orang
tidak mudah untuk mengucap syukur. Atau dengan kata lain, banyak orang tidak mampu untuk melihat budi baik dari orang yang dalam hidupnya telah memberikan dirinya bagi diri seseorang. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Ia berjalan menuju tempat di mana ia akan menderita dan mati. Ia berjalan menuju tempat sesuai dengan rencana Allah bagi dunia, yaitu untuk menyatakan keselamatan. Di tengah jalan datanglah 10 orang sakit kusta. 10 orang ini mendapatkan hukuman sosial pada waktu itu karena sakit yang dialaminya. Mereka berseru kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan agar disembuhkan. Dan Tuhan Yesus menyatakan kesembuhan bagi mereka. Dari 10 orang itu, 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Yang 9 kemana? Rupanya mereka lupa untuk berterima kasih. Mereka lupa untuk melihat kebaikan hati, belas kasih yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Maka kepada orang yang kembali kepadanya itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ucapan syukur, berterima kasih, menjadikan orang itu beroleh keselamatan. Dengan begitu, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini juga mengajarkan pada kita supaya menjadi orang-orang yang pandai mengucap syukur. Orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan karena dapat berterima kasih dan mengucapkan terima kasih melalui tindakan-tindakan nyata sebagai tanda bahwa kita pribadi-pribadi yang mengasihi kehidupan dan mengasihi Allah. Jangan menggigit tangan orang yang memberi makan kepadamu. Sebuah ajakan buat kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, yang pandai bersyukur. Selamat menikmati hari ini, dan mari kita jadikan hari-hari kehidupan kita penuh dengan syukur, ucapan terima kasih, dan kegembiraan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk limpahan kasih karunia yang dinyatakan pada kami. Ajarlah kami menjadi orang-orang yang pandai mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan nyatakan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah hari ini dan diberkatilah kami semua menjadi orang-orang yang terus-menerus bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.